Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Amin dengan NIM H05120136 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan Robust Geographical and Temporally Weighted Autoregressive dengan estimator pada tingkat penggunaan terbuka di Sulawesi Selatan. Adapun pembimbing utama saya, Bapak Siswanto, SSC, MSc. Pokok pembahasan dalam presentasi ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan. Analisis regresi spasial merupakan metode statistika yang digunakan dalam memodelkan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dengan memandang efek spasial. Efek spasial adalah ketergantungan spasial yang terjadi akibat adanya korelasi antar lokasi. Heterogenitas spasial adalah salah satu efek spasial dalam data yang terjadi ketika suatu lokasi memberikan perbedaan respon variabel dengan lokasi lain. Jenis regresi spasial yang digunakan sebagai metode untuk mengatasi data yang mengalami heterogenitas spasial dikenal sebagai geographically weighted regression. Pemodelan GWR menggunakan matriks pembobot yang besarnya tergantung pada kedekatan antar lokasi, serta menghasilkan estimasi parameter model yang bersifat lokal untuk setiap daerah. Pembahasan ruang menjadi fokus utama dalam analisis spasial, namun selain ruang, waktu menjadi dimensi yang berkaitan dengan proses geografis. Suatu data akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Hal inilah yang dikenal dengan istilah heterogenitas temporal, yang menunjukkan adanya perubahan pada data karena perbedaan waktu. Disebabkan waktu dan ruang memiliki ukuran efek yang berbeda, model GWR dikembangkan dengan menggabungkan jarak spasial dan jarak temporal dalam model Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWR. Jarak ruang dan waktu yang dijelaskan oleh GTWR memberikan keakuratan yang baik dalam menganalisis heterogenitas spasial temporal dalam suatu wilayah. Namun GTWR tidak mampu menangkap autokorelasi spasial temporal dalam data. Wu mengklaim bahwa lebih baik menangani heterogenitas spasial dan temporal serta efek autokorelasi spasial temporal dalam model campuran. Dalam membangun model yang terintegrasi dengan kedua efek spasial, maka dikembangkanlah model Geographically and Temporally Weighted Autoregressive. Pemodelan regresi seperti GTWR memberikan interpretasi yang akurat dan informatif, namun terkadang ditemukan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah adanya data pencilan. Data pencilan atau amatan yang memiliki nilai jauh dari amatan lainnya mengakibatkan adanya error pada output yang dihasilkan. Metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah metode regresi robust. Metode ini dapat mengatasi pencilan dengan mencocokkan model regresi terhadap sebagian besar data tanpa menghilangkan data pencilan. Terdapat beberapa metode estimasi yang dikembangkan dalam regresi robust, antara lain M-estimator, Least Median of Square atau LMS, Least Trim Square atau LTS, S-estimator, dan MM-estimator. M-estimator mempunyai efisiensi yang tinggi, namun memiliki nilai breakdown point yang rendah. Sedangkan LMS, LTS, dan S-estimator mempunyai breakdown point yang tinggi, namun memiliki efisiensi yang sangat rendah. MM-estimator memiliki gabungan efisiensi yang tinggi dari M-estimator dan breakdown point yang tinggi dari S-estimator. Sehingga model regresi robust yang digunakan dalam penelitian ini adalah robust geographical and temporary weighted autoregressive dengan MM-estimator. Tingkat pengangguran terbuka merupakan besaran yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di berita resmi BPS Sulawesi Selatan, TPT Sulawesi Selatan pada Februari 2023 berada di angka 5,26%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,65% dari TPT pada Agustus 2022 yang berada pada angka 4,51%. TPT dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan juga menunjukkan adanya heterogenitas dan autokorelasi spasial temporal. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan geografis yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Kondisi angka TPT antar wilayah di Sulawesi Selatan yang beragam juga dapat menimbulkan adanya nilai pencilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan pemodelan robust geographically weighted dan temporally weighted autoregressive dengan MM-estimator pada tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Wu dan kawan-kawan pada tahun 2014 memodelkan harga perumahan di Shenzhen, China dengan model GTWR. Model GTWR tersebut menghasilkan nilai R-square sebesar 0,914 atau 91,4%. Erda dan kawan-kawan pada tahun 2019 juga melakukan penelitian dengan memodelkan faktor yang mempengaruhi jumlah peserta keluarga berencana di Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2016 dengan robust GTWR. Model robust GTWR tersebut mampu memberikan mean absolute deviance atau MAD yang lebih kecil dibanding model GTWR biasa,
serta memberikan R-square sebesar 0,848 atau 84,8%. Juraida dan kawan-kawan pada tahun 2021 juga pernah memodelkan kasus kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2012 hingga 2018. Model GTWAR tersebut, model implicit GTWAR tersebut mampu menghasilkan nilai R-square sebesar 0,7665 atau 72,65%. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk estimasi parameter model robust geographical and temporal weighted autoregressive dengan estimator. Sedangkan yang kedua adalah apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 hingga 2022. Adapun batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan bersifat heterogenitas dan autokorelasi dalam spasial dan temporal. Yang kedua, data yang digunakan berasal dari tahun 2018 hingga 2022. Pembobot yang digunakan adalah pembobot fixed Gaussian yang didasarkan pada perhitungan jarak Euclidean. Sedangkan yang keempat, metode estimasi yang digunakan pada regresi robust adalah estimator. Tujuan penelitian yang pertama adalah memperoleh bentuk estimasi parameter model robust geographically and temporally weighted autoregressive dengan estimator. Dan tujuan yang kedua adalah memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 hingga 2022. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama memberikan informasi tentang pemodelan tingkat pengangguran terbuka menggunakan metode geographical and temporally weighted autoregressive. Yang kedua, memberikan informasi tentang analisis regresi RGTWAR dengan estimator. Yang ketiga, sebagai inspirasi bagi pembaca untuk mengembangkan analisis regresi spasial dengan metode lain dan atau kasus lain yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sebagai sumber informasi bagi dinas sosial, dinas perindustrian dan tenaga kerja, atau pihak pemerintah terkait, serta masyarakat umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan terbuka di Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah uji heterogenitas. Selanjutnya geographically weighted regression, geographically and temporally weighted regression, uji autokorelasi, Lagrange multiplier test, spatial autoregressive, geographically and temporally weighted autoregressive, pencilan, regresi robust, evaluasi model, serta tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sosial ekonomi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 hingga 2022. Adapun variabel dari penelitian ini dibagi menjadi variabel respon dan variabel prediktor. Untuk variabel respon digunakan di tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan untuk variabel prediktor, yang pertama adalah produk domestik regional bruto atau PDRB, pengeluaran per kapita, kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia. Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui diagram alir yang terlihat pada layar. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian kali ini. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.